Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Riki Dwi Kurniawan dari Prodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir. Di sini saya ingin mempresentasikan terkait dengan tafsir surat Maryam ayat 1 sampai dengan ayat 5 menurut kitab Jalalain, dan juga untuk memenuhi tugas ujian akhir semester pada mata kuliah tafsir Talili. Mari kita lanjut pembahasan. Sini saya akan menjelaskan terkait dengan surat Maryam ayat 1 sampai dengan 5 saja, yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Ain Shad, yang artinya hanya Allah yang mengetahui maksudnya. Zikra rahmati rabbika abadahu Zakaria. Inilah penyebutan rahmat Tuhanmu kepada hambanya Zakaria. Idnada rabbahu nida'an khafiyah, yaitu ketika ia berdoa kepada Tuhannya dengan suara yang lembut. Qala rabbi inni wahanal azma minni wasta'ala rasu syai'aw walam akum bidu'aika rabbi syaqiyya. Ia berkata, ya Tuhanku, sesungguhnya tulangku telah lemah dan kepalaku telah ditumbuhi uban, dan aku belum pernah kecewa dalam berdoa kepadamu ya Tuhanku. Wa inni huftul mawaliya mi warai wa kanati mar'ati akiran wa habli min ladunka waliya. Dan sesungguhnya aku khawatir terhadap para pewarisku sepeninggalku, sedang istriku seorang yang mandul. Maka anugerahkanlah kepadaku seorang anak dari sisimu. Sebelum kita lanjut membahas satu persatu ayat surat Maryam ayat 1 sampai dengan 5, terlebih dahulu kita ingin menjelaskan terkait surat Maryamnya itu sendiri. Surat Maryam, kenapa sih surat Maryam ini dinamai surat Maryam? Karena menampilkan kisah Maryam binti Ibrahim, ibu Nabi Isa. Dalam tafsir Jalalain pada ayat 16 dan seterusnya dijelaskan secara gamblang bagaimana Maryam mengasingkan diri dan bagaimana kelahiran Isa menjadi mukjizat yang luar biasa. Penamaan surat dalam tafsir Jalalain bukan didasarkan pada penjelasan riwayat, melainkan dari kandungan utama isi surat. Ada 3 tujuan utama diturunkannya surat Maryam. Yang pertama itu untuk menegaskan kemurnian tauhid, terutama bantahan terhadap keyakinan bahwa Allah punya anak. Yang kedua, menceritakan kisah para nabi dan orang soleh seperti Nabi Zakaria, Nabi Yahya, Nabi Maryam, Nabi Isa, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, dan Nabi Ismail. Tujuan ketiga, menjelaskan kekuasaan Allah dalam menciptakan kehidupan, termasuk kelahiran Nabi Isa tanpa ayah. Turunnya surat Maryam diturunkan sebelum Nabi Muhammad SAW hijrah ke Madinah. Diturunkan dalam konteks penguatan mental bagi Nabi Muhammad SAW dan para sahabat yang sedang mengalami tekanan dari kaum Quraisy. Diberikan kisah-kisah Nabi terdahulu sebagai pelipur lara dan teladan. Lanjut kita bahas satu persatu ayat demi ayat. Ayat pertama yang berbunyi ya ain shad. Terjemahan tafsir Jalalain, ini adalah huruf-huruf hijaiyah sebagai pembuka surat. Hanya Allah yang mengetahui makna sebenarnya dari huruf-huruf ini. Detail penjelasannya ini disebutkan huruf muqatta'ah, huruf-huruf terputus. Muncul di awal di beberapa surat Al-Quran seperti Al-Baqarah, Alif Lam Mim, dan Maryam. Ya Ain Shad. Jalalain tidak mentakwil atau mentafsirkan secara makna karena termasuk mutasabihat. Menurut para mufasir, fungsinya adalah mengundang perhatian dan menunjukkan bahwa Al-Quran tersusun dari huruf biasa, tapi tidak bisa ditiru siapapun. Untuk ayat kedua, Zikra rahmati rabbi abdahu Zakaria.
Terjemahan tafsir Jalalain pada ayat kedua ini menceritakan kisah tentang rahmat karunia Tuhanmu kepada hambanya Zakaria, yaitu ketika Allah memberikan anak. Inilah kisah rahmat Tuhanmu kepada hambanya Zakaria. Detailnya, zikr rahmati adalah kabar atau predikat dari mubtada yang dihilangkan, yaitu habdaha ini. Maknanya, ini adalah kisah tentang rahmat Tuhanmu kepada Zakaria. Rahmat itu berupa pemberian anak Yahya saat beliau sudah sangat tua. Tafsir Jalalain menekankan bahwa ini bukan hanya cerita, tapi juga pelajaran bagi Rasulullah dan umatnya. Ayat ketiga yang berbunyi idnada rabbahu nidaan khafiyah. Terjemahan tafsir Jalalainnya untuk ayat ketiga ini, Zakaria berdoa secara rahasia, tidak mengeraskan suara, karena dilakukan pada malam hari atau karena takut pada kaumnya. Penjelasan detailnya, nidaan hafiyah, doa secara rahasia, bukan lantang. Zakaria berdoa dengan suara lirih, bisa karena khusyuk dan menunjukkan kerendahan hati, atau karena takut dituduh aneh oleh kaumnya, mengingat kondisinya sudah tua dan istrinya mandul atau tidak bisa punya anak. Dalam tafsir ini, Jalalain menekankan adab dalam berdoa, yaitu tidak perlu keras suara, cukup tulus dan penuh keyakinan. Ayat keempat, Qala rabbi inni wahanal azmu minni wasta'ala syai'an wa lam akum bidu'aika rabbi syakiyah. Terjemahan tafsir Jalalain, Tubuhnya telah lemah, rambutnya telah memutih seperti nyala api menyala di kayu. Tetapi ia tetap tidak pernah merasa putus asa atau kecewa karena doanya selalu dikabulkan. Detailnya, wahana azmu, tulangku telah lemah, atau menunjukkan bahwa seluruh tubuhnya sudah rentan. Ista'ala ar-ra'su syaibah, kepala menyala uban, atau ibarat rambut putih menyebar seperti api di kayu kering. Walam aku bidu'aika sangkiyah, aku tidak pernah gagal dalam berdoa kepadamu dengan penuh keyakinan. Ayat keempat ini juga mengajarkan bahwa fisik lemah bukan halangan untuk berdoa. Optimisme kepada Allah adalah fondasi iman. Setiap doa dulu selalu dijawab, jadi dia tidak putus harapan. Ayat kelima, wa inni hiftul mawaliya min warai wa kanat timraati akiran wa habali min ladunka waliya. Terjemahan tafsir Jalalainnya, aku khawatir setelah aku wafat, kaum kerabatku tidak melanjutkan agamaku, padahal istriku mandul. Maka karuniakanlah kepadaku seorang anak soleh yang menjadi penerus wali atas risalahku. Dari ayat kelima ini jelaskan secara detail al-mawaliyah, artinya para ahli waris atau kerabat. Bukan soal harta, tapi kekhawatiran mereka tidak meneruskan dakwah dan agama. Imra'ati akiran, istriku mandul, maka ia tidak hanya minta anak, tapi anak yang soleh dan menjadi wali, penerus dakwah dan risalah. Hal lain menunjukkan bahwa Zakaria bukan sekedar minta anak biologis, tapi minta anak rohaniyah yang akan menjaga misi tauhid. Ini adalah doa Nabi yang sangat tulus dan mulia. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.